Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Pasirian yang saat ini sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di hari ketiga Rabu 14 Juli 2021. Alhamdulillah, kesempatan hari ini masih bisa kita laksanakan yang insya Allah semua anak-anakku saat ini sedang dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang mungkin sakit, semoga segera sembuh, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada materi hari ketiga hari ini saya akan menyampaikan mengenai wawasan terhadap macam-macam literasi yang saat ini saya sajikan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di hari Rabu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku, calon peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Pasirian tahun pelajaran 2021-2022 tentang materi literasi. Anak-anak, ini adalah bangunan sekolah kita. Kalian saya yakin belum terlalu familiar dengan bangunan ini ya, tapi 3 tahun ke depan bangunan ini akan menjadi bangunan yang bersejarah untuk kalian. Anak-anak, untuk kegiatan ini mari kita ikuti dengan baik, dimulai dari awal, yaitu tentang literasi. Apa saja isi materi yang saya sampaikan? Isi materi yang saya sampaikan adalah yang pertama terkait dengan perkenalan, yang kedua pengertian literasi, gerakan literasi sekolah dan tujuan literasi, yang keempat, untuk yang kelima komponen literasi, ikhwal literasi, prinsip-prinsip literasi sekolah, strategi membangun literasi, dan ada tahapan pelaksanaan gerakan literasi sekolah serta contoh gerakan literasi sekolah. Itu cakapan materinya anak. Yang pertama, saya mulai dengan perkenalan. Data diri. Yang pertama adalah nama. Nama saya adalah Andi Kurniawan. Biasanya akrab dipanggil dengan Pak Andi. Tempat lahir saya ada di Lumajang. Dan sekarang saya bertempat tinggal di Jalan Arjuna, Perumahan Gria Santika, B14, Kebonan Pasirian. Jadi yang mayoritas rumahnya Pasirian pasti tahu di daerah Kebonan, ya, belakang Cafe Jogja itu. Silakan mampir kalau kalian sedang lewat atau memang ada perlu ke rumah Pak Andi. Pos L atau dulu disebut dengan email yang saya miliki adalah, bisa dicatat ini, andikurniawan@semanpas.sch.id. Agama saya adalah agama Islam. Status sudah menikah. Pak Andi di SMA 1 Pasirian sekarang mengajar kelas 10 dan mengajar kelas 12. Program studi yang saya ajar adalah bahasa Indonesia. Suku atau bangsa saya adalah suku Jawa dan bangsanya tentunya adalah bangsa Indonesia. Ini harus kita berikan sebuah apresiasi anak, karena lahir di Indonesia ini adalah sebuah hal yang harus kita syukuri ya. Berikutnya, nah ini yang tidak tahu saya, tidak kenal saya, ini foto Pak Andi anak-anak. Itu foto Pak Andi menggunakan baju Lumajangan ya. Nah ini Andi Junior, ini Andi Junior ya. Silakan disamakan. Tentu bedanya luar biasa ya. Gantengan yang ini, yang foto kedua itu. Nah ini foto saya sedang bergaya waktu kegiatan HUT SMA 1 Pasirian. Anak-anak, perlu saya kenalkan tentang literasi tentang logo sekolah. Yang pertama, ini penting. Jadi kalau kalian akan membuat makalah atau sejenisnya dengan menggunakan logo ini yang harus digunakan. Bagaimana cara mendapatkan logonya Pak? Di laman sekolah
yang beralamatkan di smanpas.sj.id ada di sana. Atau kalau kalian tidak punya, nanti bisa wabri kepada Pak Andi. Ini untuk penting sebagai data kalian dalam menyusun laporan atau kegiatan sekolah. Ini adalah slogan SMA, maju bersama, hebat semua. Nah, ini kita diharapkan semua menjadi anak-anak yang maju bersama-sama dan hebat semuanya. Ini sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa kalian harus semangat ya dengan slogan ini. Berikutnya tentang, ini anak-anak, sebelum saya masuk ke materi, ada sekolah penggerak. Ini kebetulan alhamdulillah tahun ini SMA Negeri 1 Pasirian itu terpilih sebagai satu-satunya sekolah penggerak di Kabupaten Lumajang. Tepuk tangan ya, luar biasa. Di Kabupaten Lumajang kita hanya satu-satunya. Belum ada satu sekolah di tahun ini yang menjadi sekolah penggerak. SMA 1 Pasirian baru yang pertama kalinya. Ini yang harus kalian pahami, bahwa SMA Pasirian ini meskipun sekolahnya di desa, tapi prestasinya saya yakin banyak yang luar biasa. Profilnya nanti akan banyak kalian ketahui. Berikutnya tentang permasalahan dan tantangan selama kegiatan literasi. Apa Pak? Perhatikan yang pertama anak. Rendahnya minat baca. Nah ini. Mengapa kok rendah ya? Tapi saya suka Pak baca. Baca apa? Baca WA. Wah ini yang tidak mungkin bisa dilewatkan. Mengapa? Bangun tidur mesti kalian itu baca WA-nya. Betul apa tidak? Nah, ya kan? Ini pasti dilakukan oleh semuanya. Dan yang kedua, motivasi membaca di kalangan peserta didik ini ternyata masih sangat kurang. Kalau tidak diberi tugas, tidak dibaca bukunya. Betul apa tidak? Ini kenyataannya. Kalau tidak ada tugas, tidak dibaca bukunya. Bukunya terlalu tebal, tidak dibaca. Ya, WA, Instagram, Facebook yang terus dibaca. Belum lagi yang suka game. Nah, ini sudah bacanya sudah sangat rendah. Poin ketiga, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara berdasarkan survei dari PISA, Program for International Student Assessment, yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 2019, yang artinya di sini anak kita berada di 10 negara terbawah dari survei ini. Tentang apa? Tentang kemauan untuk membacanya. Kemudian ada data lagi, dari sekitar 1000 orang di Indonesia ini hanya ada 1 orang yang suka membaca. Bayangkan itu anak. Begitu terpuruknya Indonesia terhadap kondisi bacaan ini. Ini harus kita bangkitkan melalui saat ini. UNESCO menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan kedua dari bawah perihal literasi dunia, yang artinya negara dengan minat membaca yang sangat rendah. Ayo, mulai sekarang harus biasakan membaca, gitu ya. Baca, dan baca. Mengenai literasi, apa itu literasi? Literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan menulis dan membaca. Versi yang lain dari kamus menyatakan bahwa pengetahuan atau keterampilan dalam bidang aktivitas tertentu yang disebut dengan literasi itu. Istilah yang lain disebutkan menurut KBBI juga bahwa literasi itu adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk percakapan hidup. Ada juga informasi dari UNESCO yang menyatakan bahwa menurut UNESCO dalam deklarasi tahun 2003, literasi bermakna praktik dalam hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan bahasa dan budaya. Gerakan literasi sekolah. Apa saja yang termasuk dalam gerakan literasi sekolah? Yang pertama disebut dengan gerakan literasi sekolah adalah gerakan yang merupakan satu usaha atau kegiatan yang sifatnya itu partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, yaitu peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid peserta didik,
akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, atau tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan dunia usaha dan lain-lain. Dan di sini juga ada pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya yang kedua, gerakan literasi sekolah itu disebut juga sebagai satu gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif dari berbagai elemen. Gerakan literasi sekolah atau disebut juga dengan GLS merupakan upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Nah, salah satunya adalah anak-anak, dengan kalian harus bergaul dengan buku, suka ke perpustakaan, atau membaca bukan hanya pesan WA tapi juga literasi-literasi dari berbagai informasi yang ada di internet, tidak hanya membaca pesan-pesan di WA, Instagram atau yang lainnya, tapi kalian berusaha membaca dari banyak literasi yang ada di buku itu atau di bahan bacaan di internet tersebut. Apa Pak tujuan literasi? Tujuan literasi yang pertama yaitu sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudidayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Anak-anak baca, bahasa Arabnya iqra, ya. Bacalah, ayo baca, dan baca. Karena dengan baca itu kalian akan banyak kaya ilmu pengetahuan, ya. Itu tujuan umum dari tujuan literasi. Berikutnya ada tujuan khususnya dari gerakan literasi sekolah. Tujuan gerakan literasi yang pertama adalah meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Kemudian menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan. Tujuan berikutnya adalah menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah dan menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak. Ini yang menjadi tujuan khusus agar literasi itu menjadi budaya yang tumbuh dan berkembang di sekolah. Kapasitas seluruh warganya itu budayanya adalah budaya yang selalu membaca, seperti di budaya Jepang. Budaya Jepang itu selalu sibuk dengan membaca, bukan sibuk dengan mulutnya. Ya, kalau kita kan kebalikannya, bukan sibuk dengan membaca tapi sibuk dengan mulut. 2 orang, 3 orang berkumpul ketemu ngobrol, bukan bacaan yang dibahas tapi apa? Iya, betul, ngerasani. Ini yang harus kita tinggalkan anak-anak, itu bukan yang baik. Komponen literasi yang pertama, komponen literasi adalah yang harus kalian pahami di sini, bahwa literasi itu ada 6 paling tidak, ya. Yaitu yang pertama ada literasi dini, ada literasi dasar, ada literasi perpustakaan, ada literasi media, ada literasi teknologi, dan ada literasi visual. Masing-masing literasi akan Pak jelaskan komponen tersebut. Literasi dini atau disebut dengan early literasi adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan tutur yang dibentuk oleh pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumah. Ini literasi dini. Jadi bagaimana kalian berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumah, itu baru literasi dini. Kalian melakukan semuanya di rumah dulu. Ini yang awal, paling awal, mendasar, antara anak dengan orang tua. Kemudian ada literasi dasar atau basic literasi, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan membilang atau accounting, berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, calculating, mempersepsikan informasi, perceiving, mengomunikasikan serta menggambarkan informasi, drawing, berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Nah, ini sudah mulai lebih tinggi literasinya daripada literasi dini. Ini sudah dilakukan biasanya di sekolah, ya. Kemudian anak untuk literasi
Berikutnya adalah literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan atau disebut dengan library literacy. Ini menyatakan tentang kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami DW decimal system, menggunakan katalog dan indeks, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi permasalahan-permasalahan. Itu yang mungkin bisa menjadi bagian untuk menjadi bagian yang penting dalam sebuah literasi perpustakaan. Berikutnya, komponen literasi, ada literasi media atau media literasi. Kemampuan mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti ada media cetak, media elektronik. Media elektronik itu terbagi menjadi ada media radio, media televisi, kemudian ada media digital, salah satunya adalah internet, dan memahami tujuan dari penggunaannya. Salah memahami tujuan penggunaan media ini, terutama internet, itu akan berpengaruh yang tidak baik. Banyak yang sudah terjerumus, ya. Dan ini harus kita hilangkan budaya-budaya yang tidak baik dalam literasi seperti ini, digital, ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya melihat situs-situs porno, itu yang harus dihindari, karena kalian masih generasi muda. Literasi digital kalau disalahgunakan pasti akan terjumus pada hal yang tidak baik. Berikut juga dengan yang lain-lain, masih banyak sekali yang tidak baik, tapi yang baik juga sangat banyak. Tinggal kita pilih, karena sekali lagi hidup adalah pilihan, ya. Hidup adalah pilihan. Kalian harus milih yang baik untuk kalian sehingga masa depan kalian akan cerah. Berikutnya ada literasi teknologi atau teknologi literasi. Kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, yaitu hardware, peranti lunak atau software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Disebut juga dengan kemampuan memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Itu literasi teknologi. Sudah harus bisa anak-anak bahwa kalian mengakses internet, mempresentasikan satu hal di depan orang lain, dan mengerti sebuah peranti keras dan lunak dalam sebuah teknologi, yaitu yang berupa komputer atau laptop, itu harus sudah mulai belajar, ngerti. Nanti ada materinya, ada belajarnya, ya. Harus dipupuk dengan baik. Kemudian ada literasi visual atau visual literacy. Pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Ini yang harus kalian pahami, anak-anak, terkait dengan literasi visual, gitu ya. Itu komponen literasi. Dan tentang literasi dasar ada yang ingin saya kupas sedikit, itu berupa literasi baca tulis. Nah, ini pasti semuanya sudah melakukan, ya, mulai dari TK, SD dulu sudah melakukan, sampai sekarang pasti masih melakukan ini. Kemudian ada literasi numerasi, kemudian ada literasi sains, literasi finansial, ini berhubungan dengan keuangan, literasi digital, tadi internet, literasi budaya dan kewargaan. Ini literasi yang berhubungan dengan pola dan kebiasaan dari masyarakat. Berikutnya ihwal literasi sekolah. Ihwal literasi sekolah di sini berisi tentang prinsip-prinsip dari literasi sekolah. Prinsip yang pertama, bahwa perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi. Prediksinya apa? Ya, kalau mulai dari sekarang seluruh anak-anak Indonesia itu banyak yang membaca, itu prediksinya ya pasti, Indonesia ke depan pasti akan menjadi lebih baik. Tidak suka baca, ya Indonesia akan semakin turun. Mengapa? Karena dengan membaca banyak ilmu pengetahuan yang didapatkan, gitu ya. Kemudian ada dua prinsip literasi sekolah. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum. Ini jelas anak-anak bahwa literasi buku bacaan itu harus dibaca, tidak hanya sekedar dimiliki, ditumpuk, kemudian hanya dijadikan sebagai bahan, ini saya punya, bukan, tapi dibaca. Yang kurikulumnya terintegrasi di situ untuk kalian harus membaca materi-materi sana dan berlatih. Kemudian ada kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan. Anak-anak, literasi budaya lisan di sini
perlu dikembangkan. Mengapa Pak? Banyak orang pintar tapi tidak bisa ngomong. Betul nggak? Orang pintar tapi tidak bisa ngomong. Ini bahaya anak. Orang lain tidak ngerti tentang isi otak kalian, kepintaran kalian. Belajar ngomong, belajar menyampaikan, bicara secara tertulis, bicara secara lisan, itu penting untuk dilakukan dengan yang baik. Contohnya kalian sedang mengirim pesan WA ya kepada guru, itu jangan disamakan dengan temannya. Sapalah dengan yang baik, Pak, Bu, Bapak atau Ibu, mohon maaf, dan lain sebagainya. Jangan langsung menyampaikan tanpa sapaan-sapaan tersebut, itu kan tidak baik. Penting artinya di sini di bahasa Indonesia sudah disampaikan bahwa harus ada dalam kalimat yang baik itu yang efektif subjek, predikat, objek. Ini yang harus kalian pahami. Kemudian ada program literasi yang bersifat berimbang. Semua kemampuan literasi itu harus diseimbangkan anak, agar orang tidak banyak-banyak membaca tapi tidak bisa berhitung, tapi dia gaptek, tidak boleh. Jadi semuanya harus terkoneksi dengan baik. Itu penting untuk dilakukan. Berikutnya, kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun. Nah, ini jangan dibatasi anak-anak bahwa membaca dan menulis itu harus di sekolah, harus dengan buku, dimanapun kalian bisa membaca. Tulisan yang ada di luar sana banyak sekali. Belajar literasi secara lisan, tulisan, itu juga bisa dilakukan dimanapun, tidak harus di sekolah. Ini yang penting untuk selalu kalian pahami dan dilakukan jika kalian menjadi orang yang selalu belajar. Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman. Anak-anak, kalian harus sadar bahwa kita itu bukan makhluk yang homogen, tapi yang heterogen. Sadarlah bahwa di dalam keberagaman itu akan banyak sekali perbedaan. Nah, inilah yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi orang yang selalu sadar bahwa oh iya, memang saya dan dia berbeda, sehingga bisa memahami, ya, bisa mengerti. Kemudian bagaimana strategi membangun budaya literasi sekolah? Yang pertama, kalian harus dapat mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, ya. Yang bagaimanakah fisik ramah literasi itu, Pak? Yang selalu ada kesempatan bagi siswa atau orang-orang di dalamnya untuk membaca. Kemudian mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat. Ini penting anak-anak untuk dilakukan, bahwa lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi interaksi yang literat ini untuk selalu ditumbuh kembangkan, sehingga akan terbentuk budaya yang baik. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Bagaimanakah sekolah ini menjadi akademik yang literat? Tergantung budaya kalian terpupuk dengan baik tidak untuk selalu membaca, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi perlu ditumbuh kembangkan terus menerus, ya. Berikutnya, bagaimanakah tahap pelaksanakan gerakan literasi sekolah? Yang pertama, harus ada pembiasaan, ada pengembangan, yang kedua, dan ada pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan pembiasaan, Pak? Yang dimaksud dengan pembiasaan di sini adalah penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca Permendikbud, ya, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2015. 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran itu dilakukan kegiatan membaca. Sudah terbiasa belum waktu SMP? Saya yakin di SMP-nya sudah, ya. Meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Nah, ini buku pengayaan ditanggapi, sehingga tidak hanya sekedar kalian membaca buku teks, tapi juga buku-buku pengayaan itu penting untuk memperkaya pengetahuan kalian. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran dengan menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Ini anak-anak penting untuk kalian lakukan, buku teks, buku pelajaran, buku pengayaan, dan strategi untuk membacanya biar tidak jenuh itu untuk dilakukan terus-menerus. Bagaimana caranya, Pak? Ya diawali dengan rasa senang, suka, bukan terpaksa. Kemudian tujuannya untuk mencapai pengetahuan, itu pasti akan tercapai niatan kalian. Contoh gerakan literasi sekolah. Yang pertama, jadwal berkunjung ke perpustakaan. Ayo dijadwalkan ke perpustakaan itu dikunjungi. Setiap hari apa kalian di sana? Yang kedua, pemberdayaan mading setiap kelas. Ayo madingnya dibuat, nggak usah nunggu ada lomba atau apa, buatlah mading kelas dengan isian dari kalian sendiri. Membaca buku non pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Boleh, Pak? Loh, ya boleh.
membaca buku non pelajaran itu boleh anak-anak. Apa Pak contohnya? Resep masakan, tips-tips yang baik, melakukan kegiatan pembelajaran untuk berteman dengan teman agar tidak mudah marah dan seterusnya. Ini penting, bisa dilakukan. Posterisasi sekolah, ya. Yang suka menggambar poster, ayo diwadahi, diberikan apresiasi dan diberikan ruang kepada teman yang seperti ini. Jangan ditempatkan gambarnya itu di meja. Nah ini tidak pas loh ya, jangan dilakukan. Membuat pohon literasi setiap kelas. Ayo pohon literasi, pohon yang berisi tentang harapan, tujuan, cita-cita, kendala, solusi permasalahan dan seterusnya, itu kalian kombinasikan menjadi sebuah pohon literasi di setiap kelas masing-masing, sehingga kalian akan menjadi paham dengan apa ya yang harus saya bangun di kemudian hari tentang literasi di sini di kelas. Membuat sudut baca di beberapa tempat di sekolah. Nah, sudut baca di beberapa tempat di sekolah, misalnya di pojok-pojok kelasnya atau di mana, itu bisa kalian pilih di sana. Kemudian yang berikutnya, membuat papan karya literasi siswa di setiap kelas. Papan karya literasi boleh ditempatkan di mading tadi, atau ada satu papan khusus yang bisa kalian letakkan di belakang atau di samping ya. Membuat dinding motivasi di setiap kelas. Ini juga bisa meningkatkan agar kalian selalu mempunyai sebuah semangat untuk berliterasi. Kemudian yang berikutnya adalah mengadakan lomba duta literasi sekolah. Ini mungkin berkaitan dengan kegiatan di OSIS ya. Nanti bisa kalian kerja bareng bersama OSIS untuk menciptakan satu kegiatan duta literasi sekolah. Bagus ini ya. Sekolah-sekolah yang sudah melakukan, mungkin kalian bisa mempunyai sebuah ruang untuk mampu melakukannya di sana. Berikutnya, dokumen foto literasi sekolah anak-anak. Nah ini, pembiasaan 15 menit membaca Al-Quran yang dipandu dari call center atau pusat informasi di sekolah. Ini dilakukan oleh siswa yang membaca ya. Ini sudah dilakukan di SMA Pasirian, sudah beberapa tahun dilakukan. Ini dia sudah membaca mewakili teman-temannya. Kemudian, nah ini juga membaca di ruang pusat informasi ya, bergantian ini bacanya. Jadi juga sedang baca ini tidak dari Al-Quran tapi dari HP yang sudah teraplikasi dengan aplikasi Quran digital itu ya. Ini juga boleh. Nah ini dia juga melakukan literasi di pusat informasi. Kalian juga nanti yang punya kemampuan untuk membaca Al-Quran seperti itu dengan baik, boleh menyampaikan bahwa menjadi memimpin untuk membaca literasi di pusat informasi. Berikutnya ini contoh papan mading kelas anak-anak yang bisa kalian tampilkan di kelas masing-masing nanti. Isinya bisa puisi, bisa cerpen ya, bisa gambar ini ya. Serah kalian, poster-poster atau kartunis yang suka kartun dan seterusnya, ini boleh dimunculkan di sana. Berikutnya ini adalah pojok baca kelas. Nah ini sudah disediakan oleh sekolah ya, sebuah lemari kaca di situ. Nah ini gazebo pojok baca sekolah. Baca-baca di sini juga bisa, sehingga kita bisa menikmati sejuknya suasana di bawah pohon. Baik anak, sebelum mengakhiri materi, ada satu pesan-pesan dari Pak Andi ya. Yang pertama, bacalah, maka kau akan bisa menggenggam dunia. Karena hanya dengan baca, dunia akan ada di dalam genggamanmu. Membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang baik. Mengapa? Karena kalau ingin hidup dengan baik, dengan layak, kalian harus paham dengan membaca. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang terlewatkan dari hanya sekedar kalian melewatkan satu kesempatan untuk membaca. Jangan. Pasti kalian akan merugi nantinya. Baik, ini ada satu puisi dari Pak Andi. Puisi lama ya.
buah durian, buah jambu, lebih enak lagi buah duku. Teruslah tambah wawasanmu dengan belajar dan baca buku. Demikian dari Pak Andi. Doa saya untuk kalian, semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam meraih cita-cita dengan masuk SMA Negeri 1 Pasirian di tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Andi akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.